Dan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan masuk ke bagian 6 tentang kehidupan Jana Suci Antonius Agung, mengenai nasihat-nasihat dari Jana Suci Antonius. Karena Aba Antonius biasa berkata kepada kami, tidak ada seorang pun yang akan dapat memasuki kerajaan Allah tanpa cobaan. Dan dikatakan tentang pohon-pohon bahwa semakin diganggu oleh angin, semakin mereka berakar dan tumbuh. Manisnya ilahi. Sekarang ke manisnya ilahi nasihatnya. Jika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, ia akan memperoleh rasa hormat, dan rasa hormat akan melahirkan tangisan di dalam dirinya, dan tangisan akan melahirkan sukacita, dan sukacita akan melahirkan kekuatan, dan dalam semua ini jiwa akan berbuah. Dan ketika Tuhan melihat buahnya begitu indah, Dia akan menerimanya sebagai bau yang harum. Dan dalam segala hal Dia akan bersukacita dengan jiwa itu bersama para malaikatnya, dan akan memberinya seseorang penjaga untuk menjaga di semua jalannya saat ia mempersiapkannya untuk tempat kehidupan dan untuk mencegah setan menguasainya. Karena dengan demikian kemanisan Tuhan akan memberi Anda kekuatan sebesar mungkin. Karena kemanisan ilahi adalah lebih manis dari madu dan sarang madu. Mazmur 19 ayat 10. Tidak banyak biarawan atau perawan yang telah mengetahui kemanisan yang besar dan ilahi ini, karena mereka belum memperoleh kuasa ilahi kecuali beberapa di sana sini. Monas EP 2. Misteri-misteri Allah. Siang dan malam saya berdoa agar kuasa Tuhan meningkat di dalam diri kalian dan mengungkapkan kepada kalian misteri-misteri besar keilahian yang tidak mudah bagi saya untuk diucapkan dengan lidah. Karena misteri-misteri itu besar dan bukan dari dunia ini, dan tidak diungkapkan kecuali hanya kepada mereka yang telah membersihkan hati mereka dari setiap kecemaran dan dari semua kesia-siaan dunia ini, dan mereka yang telah memikul salib mereka dan lagi memperkuat diri mereka sendiri dan taat kepada Tuhan dalam segala hal. Di dalam orang-orang ini keilahian berdiam, memberi makan jiwa, karena sama seperti pohon-pohon tidak tumbuh kecuali ketersediaan air. Demikian juga jiwa tidak dapat naik ke atas kecuali ia menerima sukacita surgawi. Dan jika manusia menerimanya, sedikitlah mereka yang kepada mereka Allah mengungkapkan rahasia-rahasia yang ditetapkan di surga, menunjukkan kepada mereka tempat-tempat mereka sementara mereka masih dalam tubuh, dan mengabulkan semua permintaan mereka. Oleh karena itu, inilah doa saya siang dan malam, agar kalian dapat mencapai ukuran ini dan mengetahui kekayaan Kristus yang tidak terbatas. Life of Anthony, tema dan pengaruh, nomor 4 ya. Gregorius dari Nazianzus pernah mengatakan bahwa Life of Anthony adalah aturan monastik dalam bentuk narasi. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah risalah teologis dalam bentuk narasi. Dalam bab ini saya akan menyoroti 3 tema teologis yang mengalir di sepanjang teks. Kemenangan Kristus atau iblis, Antonius sebagai gambaran kemanusiaan yang didewakan, dan Antonius sebagai teladan ortodoksi. Kemenangan Kristus atas iblis.
Sekilas buku The Life of Antony tampak terobsesi dengan iblis dan demonologi. Namun jika dicermati lebih dalam, fokusnya bukan pada iblis melainkan pada kemenangan Kristus atas mereka. Tema ini diagungkan dalam pidato panjang Antonius kepada para biarawan. Sejak Tuhan berdiam bersama kita, musuh telah jatuh dan kekuatannya telah berkurang. Karena alasan ini, meskipun ia tidak dapat melakukan apapun, ia tidak tetap diam, melainkan seperti seorang tiran yang jatuh dari kekuasaan. Ia mengeluarkan ancaman, bahkan jika itu hanya sekedar kata-kata. Ini adalah klaim yang berani di dunia kuno, karena ketakutan terhadap roh-roh jahat sangatlah meluas. Orang-orang kuno dapat menunjuk pada penyakit dan kegilaan, kekeringan, wabah, dan kekacauan politik sebagai bukti nyata dari perbuatan iblis. Orang biasa, termasuk orang Kristen, memakai jimat dan azimat untuk menangkal kejahatan iblis. Di sini, Athanasius menempatkan optimisme kosmiknya sendiri di dalam perkataan Antonius, bahwa Kristus telah memusnahkan kerajaan setan dan bahwa iblis tidak berdaya, tidak peduli seberapa banyak kebisingan yang ia buat. Perhatian analogi politiknya, iblis adalah mantan tiran yang rendahan. Dalam pidatonya, Antonius menggunakan analogi lain. Iblis itu seperti hewan pengangkut beban yang terikat pada kok yang berat. Ia seperti budak yang melarikan diri, diikat dengan cincin dan di hidungnya dan menjepit besi di bibirnya. Antonius versi Athanasius tidak hanya berbicara tentang kemenangan Kristus. Ia juga menunjukkannya selama masa magangnya. Ia mengalahkan godaan seksual iblis dengan memikirkan Kristus dan mempertimbangkan keunggulan yang diperoleh melaluinya, sehingga iblis dibuat menjadi badut oleh seorang pemuda belaka. Ketika Antonius menghadapi singa, beruang, dan ular di makam, ia mengacungkan tinjunya kepada iblis, seolah-olah membual. Karena Tuhan telah mematahkan kekuatanmu, engkau mencoba menakutiku dengan cara apapun. Dengan gerombolan ini, itu adalah tanda kelemahan bahwa engkau meniru bentuk-bentuk binatang yang tidak berakal. Sekali lagi penekanannya, Kristus telah memenangkan kemenangan. Namun di sini Athanasius menekankan bahwa apa yang sekilas tampak kuat, makhluk-makhluk yang menakutkan, menunjukkan hal yang sebaliknya. Kelemahan yang tidak rasional ini penting karena menyentuh inti dari kristologi Athanasius, bahwa Kristus adalah logos, rasionalis Allah, dan iblis tidak dapat meniru apa yang rasional. Kemudian di padang gurun, Antonius muncul sebagai semacam pengembang lahan spiritual, menjinakkan padang gurun dan merebutnya kembali dari setan. Begitu ia menetap di benteng gurun, reptil yang tadinya tinggal di sana lari seolah-olah ada seseorang yang mengejar. Dan iblis-iblis mengeluh dengan lantang, "Pergi dari tempat milik kami, apa urusanmu dengan padang gurun?" Dengan kata lain, sebelum kedatangan Antonius, padang gurun telah menjadi markas iblis. Faktanya menjadikan padang gurun kota para biarawan memiliki konsekuensi kosmologis. Iblis kehilangan wilayahnya. Pada satu titik, Antonius menceritakan kunjungan dari sosok tinggi yang memperkenalkan dirinya sebagai setan dan datang kepada Antonius untuk mengajukan keluhan. Ia lelah, para biarawan menyiksanya siang dan malam dengan doa-doa dan kutukan mereka.
Setan yang malang telah menjadi gelandangan tunawisma. Aku tidak lagi punya tempat, tidak ada senjata, tidak ada kota, ada orang Kristen di mana-mana, dan bahkan padang gurun telah dipenuhi oleh para biarawan. Kapanpun Antonius dan para biarawan ingin menyiksa setan, mereka menggunakan tanda salib sebagai senjata mereka. Itu adalah jimat dengan kekuatan luar biasa. Seperti yang dikatakan Antonius kepada para filsuf, di mana tanda salib muncul, sihir dilemahkan dan ilmu sihir tidak memiliki efek. Antonius menggunakan tanda salib baik untuk mengusir setan dari benteng gurun maupun untuk mengusir orang-orang yang kerasukan yang dibawa kepadanya untuk disembuhkan. Begitu tanda itu disebutkan, para iblis meleleh seperti lilin, lenyap seperti asap. Antonius pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa sebenarnya atau para iblis itu pengecut dan mereka benar-benar ketakutan oleh tanda salib. Karena di dalamnya sang juru selamat menelanjangi baju sirah mereka, menjadikan mereka contoh. Athanasius sedang mengutak-atik tema dari demonologi kuno bahwa iblis adalah makhluk-makhluk udara. Dalam satu episode, Antonius mendapat penglihatan sedang naik ke atas bersama makhluk-makhluk malaikat. Tiba-tiba bertemu dengan beberapa sosok kotor dan mengerikan yang berdiri di udara, berniat menahannya agar ia tidak dapat lewat. Para iblis menuntut pertanggungjawaban atas hidupnya. Para malaikat turun tangan memblokir tuduhan itu, mengatakan bahwa Tuhan telah membersihkan segala sesuatu sejak kelahirannya hingga ia menjadi biarawan. Jalur naik kemudian terbuka di hadapannya, bebas dan tidak terhalang, dan penglihatannya itu berakhir. Di sini Athanasius menggunakan kosmologi di mana iblis sebagai makhluk udara berjaga di wilayah antara bumi dan surga. Mereka berfungsi seperti yang pernah dikatakan Jin dan Lelu, seperti petugas bea cukai surgawi yang menghalangi jalan melalui wilayah udara mereka. Antonius berkata demikian kepada murid-muridnya. Para iblis jatuh dari hikmat surgawi dan setelah itu berkeliaran di sekitar bumi, mencampuri segala sesuatu dalam keinginan mereka untuk menggagalkan perjalanan kita ke surga, agar kita tidak naik ke tempat dari mana mereka sendiri jatuh. Jalur naik yang tiba-tiba tidak terhalang yang dilihat Antonius dalam penglihatannya dijelaskan dalam risalah Athanasius on the Incarnation. Di sana ia mengatakan bahwa salib Kristus diangkat, digantung di udara sehingga secara harfiah membersihkan udara dari hama-hama yang melayang di udara ini, menghilangkan penghalang jalan surgawi yang menghalangi pendakian surgawi kita. Sementara Antonius dalam buku The Life meremehkan kekuatan iblis, ia mengakui bahwa iblis adalah pengganggu. Pada satu titik, seseorang bertanya kepada Antonius, apakah sebagai seorang pertapa ia merasa terganggu oleh keramaian di kota? Ia menjawab tidak. Ia sudah terbiasa dengan keramaian-keramaian iblis. Tidak hanya iblis-iblis ini, banyak mereka juga bergerak cepat. Sebagai makhluk udara, mereka menggunakan tubuh yang lebih tipis substansinya daripada manusia, dan dengan demikian menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat. Ia menjelaskan menurut Antonius bagaimana iblis kadang-kadang dapat melaporkan informasi tertentu secara akurat, seperti seberapa banyak hujan yang turun di Ethiopia, dan dengan demikian seberapa tinggi sungai Nil akan naik. Fakta-fakta yang vital untuk pertanian Mesir yang bergantung pada irigasi, seperti yang ditunjukkan Antonius, ini tidak supernatural sama sekali, seperti halnya seorang pria berkuda
yang membawa berita tentang suatu peristiwa yang jauh tidak supernatural. Sifat udara iblis tidak hanya membuat mereka bergerak cepat, substansi tipis. Mereka mampu berubah bentuk. Mereka muncul dalam wujud yang menakutkan, seperti singa atau ular, tetapi mereka juga bisa muncul dengan menyamar sebagai biarawan. Mereka mungkin melantunkan nyanyian rohani atau membaca kitab suci. Mereka bahkan mungkin mendorong biarawan untuk mengejar pertapaan yang lebih besar, untuk berpuasa lebih banyak, untuk menghabiskan waktu merenungkan dosa-dosa masa lalunya. Tetapi ini hanyalah bagian dari penipuan mereka. Mereka berharap dapat menarik para biarawan ke dalam keputusasaan dan membuat mereka meninggalkan kehidupan pertapa. Karena iblis mampu melaporkan hal-hal yang benar atau mengucapkan nasihat yang terdengar saleh. Meskipun untuk tujuan penipuan, biarawan perlu tahu bagaimana membedakan roh-roh. Biarawan perlu tahu apakah suara atau penglihatan itu berasal dari Tuhan atau dari iblis. Dalam pidatonya, Antonius mengemukakan prinsip-prinsip untuk membuat pembedaan tersebut. Roh-roh jahat ia catat, berisik, menabrak, cacat, berisik, menabrak, berteriak, menciptakan semacam gangguan yang mungkin diharapkan dari pemuda tangguh dan perampok. Ukuran terbaik adalah emosi yang ditimbulkan oleh suara atau penglihatan dalam jiwa seorang biarawan. Iblis hanya menginspirasi efek negatif, teror, kebingungan dan kekacauan pikiran, keputusasaan, permusuhan terhadap para pertapa, kelesuan, kesedihan, ingatan akan kerabat, ketakutan akan kematian. Sebaliknya, roh-roh malaikat menimbulkan emosi yang sangat berbeda, ketenangan, kegembiraan, kesenangan, keberanian, kedamaian. Dan jika seseorang merasakan ketakutan di hadapan yang kudus, ini nasihat langsung mereka adalah jangan takut. Sama seperti yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria saat pemberitaan atau malaikat yang dikatakan kepada para wanita yang datang ke makam kosong Yesus. Teks ini terbukti berpengaruh dalam sejarah spiritualitas barat, muncul kembali misalnya dalam Rules for the Discernment of Spirit dalam Spiritual Exercise karya Ignatius dari Loyola. Allah menjelma, kemanusiaan didewakan. Atau Allah menjelma, kemanusiaan diilahikan. Ini yang tepat itu kemanusiaan diilahikan. Ketika para filsuf mengunjungi Antonius, mereka dilaporkan bersilogisme melawan salib, mencemooh agama yang percaya pada Allah yang disalib. Antonius membalas, jika salib tampak tidak masuk akal, betapa jauh lebih tidak masuk akal lagi untuk mengikuti agama di mana apa yang disebut dewa-dewanya melakukan tindakan seksual cabul dan di mana para penganutnya mendapat diri mereka menyembah makhluk berkaki 4 dan reptil serta patung manusia. Kemudian dia membela inkarnasi dengan menegaskan firman Allah tidak berubah, tetapi tetap sama dia mengambil tubuh manusia untuk keselamatan dan kebaikan umat manusia. Sehingga dengan berbagai dalam kelahiran manusia, dia dapat memungkinkan umat manusia untuk berbagi dalam kodrat ilahi dan rohani. Ini adalah ringkasan singkat dari Kristologi Athanasius sendiri. Sekarang logos yang berubah, logos yang tak berubah.
logos yang tak berubah, firman yang tidak berubah. Perhatikan frasa pertama. Firman Allah tidak berubah tetapi tetap sama. Mengapa ini menjadi masalah? Sederhananya, jika seseorang mengatakan bahwa Kristus adalah Allah, maka tampaknya kita memiliki Allah yang dapat berubah. Karena Kristus dalam Injil berubah dalam beberapa cara yang sangat jelas. Dia berbagi dalam kelahiran manusia. Dan dia mati di kayu salib. Masalah dengan Allah yang dapat berubah ini adalah Allah itu sempurna. Jika Allah yang sempurna itu berubah, maka dia akan berubah dari sempurna menjadi tidak sempurna. Dan jika dia menjadi tidak sempurna, dia akan berhenti menjadi Allah. Oleh karena itu, Allah harus tidak dapat berubah. Jadi bagaimana mungkin Kristus yang dapat berubah menjadi Allah yang tidak dapat berubah? Ini barangkali adalah jenis silogisme yang diajukan para filsuf kepada Antonius. Antonius menerima premis awalnya. Kristus sebagai firman Allah tidak berubah. Lalu bagaimana mungkin Kristus tetap sama dan pada saat yang sama beralih dari menjadi firman menjelma firman yang menjelma, yaitu mengambil tubuh manusia. Argumen lengkapnya muncul dalam risalah klasik Athanasius. On the Incarnation, di sana Athanasius memulai dengan penciptaan, bahwa Allah Bapa menciptakan alam semesta melalui Kristus. Firman-Nya. Ini berarti bahwa Kristus sebagai firman Allah adalah pencipta. Ini juga berarti bahwa Kristus sebagai firman Allah hadir di mana-mana, sebagaimana Athanasius berkata, firman Allah yang tak berwujud tidak dapat rusak dan tidak berwujud datang ke alam kita. Bukan karena dia sebelumnya jauh, karena tidak ada bagian dari ciptaan yang ditinggalkan tanpa dia. Tetapi dia memenuhi alam semesta, berada dalam kesatuan dengan Bapanya. Selain itu, sama seperti Kristus sebagai Allah dapat hadir di mana-mana dalam alam semesta material yang berubah tanpa merusak ketidakberubahannya sendiri. Demikian pula Kristus sebagai Allah yang menjelma dapat hadir dalam tubuh manusia tanpa merusak ketidakberubahannya. Namun ada paradoks di sini. Sementara Kristus hadir dalam tubuh yang menjelma, pada saat itu dia hadir di mana-mana dalam tubuh alam semesta yang luas dan terlihat. Begini cara Athanasius menyatakannya. Kristus tidak terkurung dalam tubuh, juga tidak berada dalam tubuh tetapi tidak di tempat lain. Dia juga tidak menggerakkan tubuh manusia, sementara alam semesta kehilangan tindakan dan pemeliharaannya. Tetapi yang paling menakjubkan adalah sebagai firman, dia tidak terkandung oleh siapapun, melainkan dia sendiri yang mengandung segalanya. Dan karena dia berada di seluruh ciptaan, dia pada dasarnya berada di luar alam semesta, tetapi dalam segala hal oleh kuasanya mengatur segalanya dan meluaskan pemeliharaannya atas segalanya, dan memberikan kehidupan kepada semua secara terpisah dan bersama-sama. Dia mengandung alam semesta dan tidak terkandung, tetapi hanya di dalam Bapanya. Dia sempurna dalam segalanya. Demikian juga berada dalam tubuh manusia dan memberikan kehidupan padanya sendiri. Dia juga memberikan kehidupan pada segalanya dan berada di dalam dan di luar semua. Karena dia tidak terikat pada tubuh, melainkan dia mengendalikannya dan hanya beristirahat di dalam Bapa. Dan hal yang paling menakjubkan adalah ini, bahwa dia hidup sebagai manusia dan sebagai firman memberikan kehidupan kepada segalanya. Dan sebagai putra dia bersama Bapa. Kristus tidak terkurung dalam tubuh, juga tidak berada dalam tubuh, tapi tidak di tempat lain.
Dia juga tidak menggerakkan tubuh manusia, sementara alam semesta kehilangan tindakan dan pemeliharaannya. Tapi yang paling menakjubkan adalah sebagai firman, dia tidak terkandung oleh siapapun, melainkan dia sendiri yang mengandung segalanya. Dan karena dia berada di seluruh ciptaan, dia pada dasarnya berada di luar alam semesta, tapi dalam segala hal oleh kuasanya mengatur segalanya dan meluaskan pemeliharaannya atas segalanya, dan memberikan kehidupan kepada semua secara terpisah dan bersama-sama. Dia mengandung alam semesta dan tidak terkandung, tetapi hanya di dalam Bapanya. Dia sempurna dalam segalanya. Demikian juga berada dalam tubuh manusia dan memberikan kehidupan padanya sendiri. Dia juga memberikan kehidupan pada segalanya dan berada di dalam dan di luar semua, karena dia tidak terikat pada tubuh, melainkan dia mengendalikannya dan hanya beristirahat di dalam Bapa. Dan hal yang paling menakjubkan adalah ini, bahwa dia hidup sebagai manusia dan sebagai firman memberikan kehidupan kepada segalanya, dan sebagai putra dia bersama Bapa. Athanasius menunjukkan bahwa jika seperti yang dikatakan kaum pagan tidak pantas bagi Allah untuk menjadi manusia, maka seseorang harus berpegang teguh pada pandangan bahwa sama-sama tidak pantas. Jika Allah bahkan hadir di alam semesta, membimbingnya, memberinya kehidupan dalam arti tertentu, inkarnasi hanyalah contoh khusus dari kehadiran Allah. Nah, sekarang firman yang berinkarnasi. Sekarang lihat bagian kedua dari jawaban Antonius kepada para filsuf. Firman Allah mengambil tubuh manusia sehingga dia dapat memungkinkan umat manusia untuk berbagi dalam kodrat ilahi dan rohani. Kata-kata di sini menggemakan salah satu formula Athanasius yang paling terkenal, yang pertama kali ditemukan oleh On the Incarnation. Di sana dia mengatakan bahwa firman Allah menjadi manusia sehingga kita dapat menjadi Allah. Firman Allah menjadi manusia sehingga kita dapat menjadi Allah. Telinga orang barat bisa merasa sedikit bingung berbicara tentang dijadikan Allah, tentang didewakan atau diilahikan. Istilah Athanasius adalah theosis. Untuk memahami apa yang dia maksud, penting untuk bertanya apa yang kita lakukan yang tidak dilakukan Allah. Ada dua jawaban yang jelas. Kita berdosa dan kita mati. Lalu apa yang Kristus lakukan? Atau lebih tepatnya batalkan? Dia membuat kita tanpa dosa dan tanpa kematian. Dia membatalkan dosa dan kematian. Dan dengan melakukan hal itu, dia mendewakan kita, membuat kita seperti Allah, tersirat di dalamnya adalah argumen yang kuat untuk keilahian Kristus. 1. Hanya Allah yang bisa membuat kita seperti Allah. 2. Kristus membuat kita seperti Allah. 3. Oleh karena itu Kristus haruslah Allah. Dan itu sederhananya adalah pandangan inti Athanasius. Tidak ada yang kurang dari Allah yang bisa menyelamatkan. Jika Kristus menyelamatkan kita, maka dia haruslah Allah. Formula ini bahwa Allah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah muncul lagi dan lagi dengan perubahan kata-kata atau penekanan yang halus dalam karya-karya yang ditulis Athanasius selama karirnya yang panjang. Di sini dalam pernyataan Antonius kepada para filsuf, aksennya adalah pada hal fisik bahwa firman Allah mengambil tubuh manusia. Athanasius sedang mengolah Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah menjadi daging. Ketika Athanasius mengatakan firman mengambil tubuh manusia, dia berarti bahwa Allah masuk ke dalam kulit manusia seolah-olah dan memperbaruinya dari dalam, memulihkannya ke kehidupan abadi.
Ini seperti penciptaan baru, sedramatis penciptaan yang menciptakan umat manusia ke tempat pertama. Hanya kali ini Kristus sebagai Allah menciptakan kembali kita dari dalam, memperbarui apa yang rentan terhadap kematian tubuh dan mengisi ulangnya dengan kehidupan ilahi, agar tidak rusak, mati, dan kembali ke ketiadaan di mana ia dibuat. Antonius sebagai manusia yang dituankan. Antonius tidak hanya mengartikulasikan teologi pendewaan Athanasius, dia menjadi ikonnya. Antonius adalah potret Athanasius tentang seperti apa yang seharusnya seorang manusia yang diperbarui dalam gambar dan rupa Allah. Pertama, tubuh Antonius diperbarui oleh Kristus, yang seperti yang Athanasius ingatkan kepada audiensinya, menanggung daging bagi kita dan memberikan kemenangan kepada tubuh atas iblis. Selama masa tinggalnya di makam, Antonius pada awalnya menderita pukulan berat dari iblis, tetapi pada saat dia pergi setelah penglihatannya cahaya, dia begitu dikuatkan sehingga dia merasa tubuhnya mengandung lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Yang telah lebih mencolok adalah fisik kuat yang ditampilkan Antonius ketika dia keluar dari benteng gurun. Tidak gemuk karena kurang olahraga, juga tidak kurus karena puasa dan pertempuran dengan iblis. Secara ajaib, meskipun 20 tahun asketisme, tubuhnya telah mempertahankan kondisi sebelumnya. Athanasius mengklaim kesehatan Antonius yang luar biasa berlanjut sampai hari kematiannya. Dia memiliki mata yang tidak redup dan sehat. Dan di zaman sebelum dokter gigi, dia tidak kehilangan gigi mereka, hanya aus sampai ke gusi. Dan dia meninggal pada usia 105 yang luar biasa. Yang sama mencoloknya adalah pembaruan jiwa Antonius. Adegan di benteng gurun adalah lagi episode penting. Ketika Antonius muncul, dia tidak hanya menunjukkan kebugaran fisik yang luar biasa, tetapi juga keadaan jiwanya adalah kemurnian. Tidak dibatasi oleh kesedihan, tidak santai oleh kesenangan, juga tidak terpengaruh oleh tawa atau keputusasaan. Sebelumnya saya mencatat utang Athanasius kepada The Life of Pythagoras untuk deskripsi ini. Namun kristologi Athanasius yang juga bekerja di sini. Athanasius melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun orang banyak yang datang ke benteng, Antonius mempertahankan keseimbangan mutlak seperti seseorang yang dipandu oleh akal dan teguh dalam apa yang sesuai dengan alam. Athanasius memilih kata-kata dengan hati-hati di sini. Keseimbangan. Antonius berasal dari akal. Di sini akal logos yang memandu Antonius, bukanlah logos filsuf. Bagi Athanasius, logos adalah pribadi. Kristus, logos atau firman yang pada mulanya bersama Allah dan adalah Allah, seperti yang dikatakan Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah Kristus, logos yang sama yang mengisi alam semesta dengan tatanan yang baik. Keseimbangan dan harmoninya dan yang mendewakan manusia, membuat mereka seperti dirinya. Bagi Athanasius, menjadi seperti Kristus logos termasuk mengambil ketidak berhawa nafsu yang tenang dan tak berubah dari Allah. Dalam Oration Against the Arians, ketiganya Athanasius berkata, logos pada dasarnya bebas dari hawa nafsu, tetapi karena daging yang dikenakan Kristus, hal-hal tertentu seperti dilahirkan, lapar, haus, menangis, dan tidur dikaitkan dengannya. Karena itu adalah milik daging.
dan tubuh itu sendiri adalah milik juru selamat. Dan dia sendiri yang pada dasarnya tidak berhawa nafsu tetap seperti dia, tidak dirugikan oleh pengaruh ini. Tetapi manusia itu sendiri karena hawa nafsu mereka diubah menjadi ketidak berhawa nafsu dan ditiadakan dalam yang tak berhawa nafsu atau Kristus, menjadi tidak berhawa nafsu dan bebas dari pengalaman-pengalaman ini selamanya. Nah, di sini ada gambar kehidupan Athanasius, bukan hanya kisah Antonius, melainkan juga kisah tentang kuasa Kristus. Teologi ini didramatisasi dalam salah satu gambar seni koptik yang terkenal, ikon Kristus dan apa Menas, abad ke-6. Jadi yang menanamkan alam semesta dengan tatanan yang baik, keseimbangan dan harmoninya, dan yang mendewakan manusia atau mengilahikan manusia, theosis, menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Bagi Athanasius, menjadi seperti Kristus Sang Logos berarti menerima ketenangan dan kesunyian Allah yang tak berubah. Dalam orasi ketiganya melawan kaum Arian, Athanasius berkata, bukan dimensi fisiknya yang membedakannya dari yang lain, melainkan keteguhan karakter dan kemurnian jiwanya. Jiwanya yang bebas dari kebingungan. Ia menjaga indera-indera lahiriahnya tetap tenang, sehingga dari kegembiraan jiwanya wajahnya pun tampak ceria, dan dari gerak-gerik tubuhnya ia dapat merasakan dan memahami kondisi jiwa yang stabil. Ia tidak pernah gelisah, jiwanya tenang dan tidak pernah tampak murung, pikirannya riang. Athanasius sekali lagi memilih kata-katanya dengan hati-hati. Jiwa Antonius tenang, karakternya stabil, indranya tidak terganggu, wajahnya memiliki ketenangan yang memancarkan sukacita. Ini adalah gairah ilahi yang terlihat jelas. Ini adalah cara Athanasius membayangkan pendewaan yang dimungkinkan oleh Kristus. Perhatikan juga bagaimana pendewaan Antonius menghasilkan reintegrasi tubuh dan jiwa. Sedemikian rupa sehingga tubuh Antonius menjadi instrumen sempurna dari jiwanya. Athanasius berulang kali menekankan bahwa wajah Antonius memiliki rahmat yang agung dan menakjubkan, dan seseorang dapat mengenalinya dari kerumunan. Bahkan jika belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tertarik oleh matanya, ingatlah apa yang dikatakan Athanasius tentang kemurnian jiwa Antonius saat ia meninggalkan benteng. Tidak hanya Antonius menunjukkan keseimbangan yang dipandu oleh akal, ia juga tabah dalam hal sesuai dengan kodrat. Perhatikanlah penekanannya. Ketenangan jiwa Antonius yang teguh adalah alami. Itu adalah kodrat manusia sebagaimana mestinya. Kemudian dalam homili panjangnya kepada para biarawan, Antonius mengatakan bahwa mengejar kebajikan tidak sulit jika kita tetap seperti saat kita diciptakan. Ia juga berkomentar, marilah kita menjaga jiwa bagi Tuhan yang kita terima darinya sebagai amanah, agar dia dapat mengenali karyanya sama persis seperti yang saat ia membuatnya. Di balik pernyataan-pernyataan tentang kealamian kebajikan ini terdapat sisi lain dari kristologi Athanasius, dari On the Incarnation. Di sana ia bersikeras bahwa manusia diciptakan seperti yang dikatakan Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26.
menurut gambar dan rupa Allah. Bagi Athanasius, ini berarti bahwa manusia diciptakan menurut gambar Kristus, yang adalah gambar Bapa. Karena dosa manusia mulai kehilangan akarnya dalam gambar yang abadi itu. Mereka mulai merusak, mati, dan larut kembali ke dalam ketiadaan dari mana mereka diciptakan. Untuk diselamatkan, gambar itu perlu dibuat ulang dalam sebuah analogi yang terkenal. Athanasius membandingkan inkarnasi dengan pemulihan lukisan berharga. Karena seperti ketika sebuah gambar yang telah dilukis di atas kayu menjadi rusak karena kotoran, maka perlu bagi orang yang potretnya itu untuk datang kembali agar gambar itu dapat diperbarui pada bahan yang sama. Karena demi potretnya, bahan di mana ia dilukis tidak dibuang, tapi potret itu dibuat ulang di atasnya. Demikian juga Putra Bapa yang Maha Kudus, yang adalah gambar Bapa, datang ke alam kita untuk memperbarui manusia yang telah diciptakan menurut rupanya. Athanasius meringkas pandangannya seperti ini. Firman Allah akan datang dalam pribadinya sendiri, agar karena ia adalah gambar Bapa, ia dapat memulihkan manusia yang ada dalam gambar. Pandangan-pandangan teologis ini mendasari pernyataan-pernyataan Antonius, seorang kodrat, tentang kodrat dan tentang mengembalikan jiwa kepada Tuhan seperti yang ia buat. Adalah alami untuk menjadi bajik karena kita diciptakan menurut gambar Kristus, yang merupakan esensi dari kebajikan, yang esensinya adalah kebajikan. Dosa adalah yang tidak alami, dan ketika kita mengembalikan jiwa kepada Allah seperti yang ia buat, kita mengembalikan kepada Allah potret diri Allah sendiri. Athanasius menggambarkan Antonius sebagai manusia alami, umat manusia sebagaimana seharusnya jika tidak ada kejatuhan. Bukan kebetulan bahwa ketika Antonius pensiun ke Gunung Dalam, ia menciptakan miniatur Eden, menanam kebun, dan membuat binatang buas mematuhinya. Sejalan dengan itu, kota di padang pasir yang diciptakan oleh para muridnya menawarkan sekilas kota Allah. Setelah homili panjang Antonius, para biarawan konon menerima wawasan seperti itu ke dalam kearifan roh, sehingga sel-sel mereka di perbukitan seperti tanda-tanda yang dipenuhi panduan suara ilahi. Sel-sel itu maksudnya kamar-kamar ya, yang orang-orang melantunkan, belajar, berpuasa, berdoa, bersuka cita dalam harapan akan karunia masa depan, bekerja untuk distribusi sedekah, dan menjaga cinta dan harmoni di antara mereka sendiri, seolah-olah seseorang benar-benar melihat tanah yang sepenuhnya milik mereka sendiri, tanah pengabdian dan kebenaran. Dan tidak seperti kata kota-kota kekaisaran Romawi, tidak ada pelaku maupun korban ketidakadilan di sana, atau keluhan dari seseorang pemungut pajak. Antonius dan para muridnya sebaliknya menawarkan sekilas yang kuat, meskipun cepat berlalu, tentang kemanusiaan yang diperbarui di dalam dan oleh Kristus, gambar Allah. Dalam konteks ini, Athanasius tidak hanya seorang teolog tetapi juga seorang politikus yang sangat cakap. Karyanya Kehidupan Antonius sering dianggap sebagai cerminan bias politiknya. Beberapa sarjana bahkan menyebutnya sebagai propaganda politik, meskipun hal itu mungkin berlebihan. Namun jelas bahwa karya tersebut membantu dan mengartikulasikan agenda politiknya. Demikian pembacaan yang bagian 6.
kita selanjutnya akan membaca tentang penghormatan kepada rohaniawan untuk episode berikutnya. Salam, kemudian bersama Bapa, Sambutra, Astagfirullah Kudus. Amin.